pemirsa, selamat datang di Rolling Pin Kitchen Studio. Perkenalkan, nama saya Chef Maulana yang akan sharing ilmu bersama ibu-ibu semuanya di sini. Hari ini kita akan membuat sponge cake ya, ibu-ibu. Nah, atau bolu dasar. Buat pemirsa semuanya yang masih suka, kadang-kadang suka gagal, suka masih agak sedikit bantet, silahkan menyaksikan cara pembuatan sponge cake berikut ini. Mula-mula kita akan siapkan 3 buah telur, oke, 3 buah telur, lalu gula 125 gram, lalu emulsifier 10 gram aja, nggak usah banyak-banyak. Terus ada tepung terigu 100 gram, susu bubuk 10 gram, dan terakhir adalah butter atau margarin 80 gram. Kita akan siapkan loyangnya yang berukuran seperti ini ya, kurang lebih sekitar 20 cm. Kita jadikan dua, oke, karena kalau misalkan kita jadikan satu agak susah, nanti kita potong-potong lagi. Jadi kalau ini gak usah dipotong-potong lagi ya, oke. Caranya seperti ini. Yang pertama kita akan lelehkan margarinnya atau butter, kita masukkan ke dalam tempatnya di sini, oke. Nanti kita akan masak, terus kita pecahkan telurnya. Cukup 3 butir aja untuk ukuran seperti itu. Lalu emulsifiernya kita masukkan. Setelah itu gula pasirnya. Oke, sekarang kita akan mulai mengocok. Di sini kita sudah siapkan. Terus kita pakai mixer tangan atau hand mixer. Jadi sangat simpel banget peralatannya. Kita mulai dari speed yang pelan dulu supaya tidak langsung meresap. Lalu usahakan itu aduknya satu arah, searah jauh jam ya. Jadi jangan dibolak balik. Lalu kita tambahkan lagi speednya sampai dia gulanya itu larut. Gula pasirnya hanya sampai larut saja. Kita tambahkan lagi speednya. Nah, kalau sudah jadi agak sedikit mengembang, teknik saya itu saya akan masukkan langsung tepung terigunya beserta dengan susu bubuknya. Jangan lupa ya, Bu, selalu diayak. Kita tidak tahu kadang nanti didapat ke dalamnya apa, jadi agak diayak dulu sedikit. Oke, kalau sudah kita masukkan secara menyebar. Ini nggak usah khawatir, dia akan turun semuanya karena kita udah ada yang namanya emulsifier. Jadi dia membantu untuk supaya tidak mudah turun dan melembutkan. Kita aduk kembali, speed perlahan dulu. Kalau memakai mixer tangan seperti ini, kurang lebih sekitar 10 menit ya. Jadi usahakan agar tidak lebih dari waktu tersebut, karena kalau misalkan lebih kita bisa namakan itu overheat ya, terlalu mengembang. Setelah dia tercampur agak mengembang, tidak terlalu putih juga, tidak terlalu kaku juga, kita bisa kecilkan. Kita ambil mentega atau margarin yang sudah dilelehkan,
Lalu kita akan masukkan secara perlahan, tapi tips satu dari saya agar tidak memakai kecepatan yang tinggi. Jadi pada saat menuangkan kita pakai kecepatan rendah dan tidak terlalu lama dikocoknya. Jadi kita masukkan asal dia tercampur saja. Sekarang kita akan bantu pengocokan dengan menggunakan spatula. Aduk secara perlahan. Oke. Setelah tercampur rata, kita akan masukkan ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Oke, loyangnya seperti ini. Kita buat 2 buah agar nanti pada saat aplikasi terakhir penyempurnaan tidak usah dipotong-potong lagi. Kita bagi jadi 2. Jangan lupa ya pemirsa, agar menggunakan kertas roti yang sudah sedikit dilumuri mentega agar dia tidak lengket pada saat nanti jadi setelah dibakar. Kita bagi jadi 2 sama rata. Nanti kita akan rapikan menggunakan ini spatula. Sudah selesai. Jangan lupa pada saat tadi kita mengocok, kita sudah siapkan oven dengan suhu kurang lebih 180 derajat ya. Nanti kita akan bakar kurang lebih selama 15 sampai 20 menit. Kita akan masukkan ke dalam oven. Kedua bagian masukkan satu. Kita setel kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Kita set waktunya kurang lebih 15 menit. Sudah selesai ya, kurang lebih 15 menit. Sekarang kita lihat hasilnya.